Kapitayan dan kunci Islamisasi Tanah Jawa. Di Jawa, ya, setelah Wali Songo istilahnya sekarang itu mensurvei berapa jumlah umat Islam dan berapa jumlah umat yang beragama Hindu dan Buddha. Ternyata diperoleh data penduduk yang menganut agama Hindu dan Buddha itu hanya orang keraton. Masyarakat di luar keraton itu ternyata penganut agama kuno Kapitayan. Ya, agama kuno Kapitayan inilah yang disalahpahami oleh sejarawan Belanda dengan menyebut ini agama animisme dinamisme, bukan Kapitayan. Ya, Kapitayan itu adalah agama yang menyembah, ya, sesembahan yang disebut Sang Hyang Taya. Taya itu artinya kosong, suwung, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa digambarkan. Karena itu hanya didefinisikan, Taya itu artinya tan keno kinoyo ngopo, tidak bisa diapa-apakan. Ya, itulah kenapa Islam dulu sulit dikembangkan, karena saudagar-saudagar zaman dulu menganggap bahwa Allah itu ada di ars, ada tempatnya, duduk di singgasana di kursi. Nah, menurut orang Kapitayan, loh itu apa bedanya dengan Hindu? Dewa-dewa yang duduk di singgasana di itu nggak mau orang. Ya, jadi itu pertama kali. Ya, karena itu orang Jawa zaman kuno itu kalau melakukan sembahyang itu menghadap ke arah gua. Gua itu kosong. Ya, jadi menghadap ke arah kosong. Itulah pada zaman Megalitikum orang-orang Kapitayan ini mampu membuat rumah ibadah yang disebut dengan nama sanggar. Ya, bentuknya segi empat, bagian tengah ada lubangnya, kosong, subung. Ibadahnya menghadap ke situ. Ya, itulah Wali Songo ketika melihat ajaran-ajaran Kapitayan, mereka lihat tuh mirip sekali dengan Islam ini gitu loh. Ya, yang namanya sembahyang itu gerakannya empat. Ya, pertama tulacek itu berdiri tegak dengan tangan swadikep. Swadikep itu begini, tegak. Setelah itu tungkul, ruku. Setelah itu tondem, sujud, dan tulumpuk, duduk iftiros itu. Itu sembayangnya Kapitayan zaman kuno. Nggak tahu sopo nabi ini tapi ya cara ibadahnya begitu. Nanti puasa yang namanya puasa berata atau upawasa itu juga tidak makan minum mulai pagi sampai sore. Ya, yang mereka lakukan tiap waktu adalah poso dino pitu, puasa hari 7. Ya, bukan hari 7 hari puasa, enggak, cukup 2 hari, yaitu hari kedua dan hari kelima. 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi orang yang puasa hari kedua dan hari kelima itu sama dengan puasa 7 hari. Ya, Wali Songo menangkap hari kedua itu Senin, hari kelima Kemis, ambil aja. Ya, disitulah, ya, kemudian diambil kesimpulan, terutama ini Sunan Bonang yang punya gagasan, dan semua wali setuju. Penduduk penganut Kapitayan itu sejatinya orang Islam, tapi belum membaca syahadat, belum khitan, dan belum mengenal Al-Quran. Ya, karena itu tugas Wali Songo adalah mensyahadatkan penduduk, ngajak mereka khitan, dan kemudian mengenalkan Al-Quran. Itulah ketika Sunan Bonang menjadi imam Masjid Demak, ya, untuk pertama kalinya punya gagasan pensyahadatan massal lewat acara sekaten. Ya, wong Jawa ilate tidak bisa membaca syahadaten tapi sekaten. Sebetulnya membaca 2 kalimat syahadat. Jadi dari kata-kata syahadaten menjadi sekaten. Itu pertama kali. Ya, bikin apa? Arak-arakan, masa kumpul, habis itu apa? Diajak membaca syahadat bareng. Itu nanti yang akan diikuti Sunan Ngudung membawa rombongan jatilan itu, jaranan itu dari desa ke desa. Berhenti di lapangan, main, habis itu penduduk yang datang diajak membaca syahadat bareng-bareng. Jadi proses pensyahadatan. Ya, itulah Islam yang mengambil alih ajaran Kapitayan. Begitu cepat diterima di sini karena langsung diklaim iki Islam, Islam kabeh Islam. Ya.
istilahnya tidak dirubah. Ya. Menyembah Tuhan gak pakai istilah sholat, tapi sembah hyang, menyembah hyang. Ya. Hyang Taya, yang kosong itu. Tempatnya sanggar diganti langgar. Itu ya. Tidak makan, tidak minum, tidak pakai istilah saum, tapi cukup pasa berata atau upawasa. Istilah lokal, semuanya dijadikan istilah lokal. Ya. Tidak ada itu pakai istilah Jannatul Firdaus, nggak pakai Jannatul Swarga. Itu lokal sekali. Ya. Termasuk nggak ada itu. Waduh, narul jahanam, nggak ada jahanam, nggak ada. Neraka gitu aja, lokal. Nanti kalau orang baik di surga dilayani, bukan disebut istilah hurin, bukan, tapi apa? Widodari, bahasa lokal, semua bahasa lokal. Saksikan video lainnya di YouTube Dunia Dian Kebudayaan.